Kita lihat sudah ada di tahun 98 reformasi, namun reformasi itu tidak dilaksanakan hingga kini. Kita lihat bahwa pendidikan di negeri kita juga masih kurang, sehingga harus ada polisi yang aktif, harus ada polisi dari sebagai institusi yang aktif, mendidik masyarakat, mendekati masyarakat, dan menjelaskan apa artinya penegakan hukum. Hai Logika, selamat bertemu kembali. Saat ini kita akan berdiskusi dan kita akan mendengar soal reformasi kepolisian. Sudah terbentuk komisi kepolisian dengan personil 9 orang, kemungkinan akan tambah 1 orang wanita, kita tunggu. Polisi terpisah dengan militer sejak tahun 2000. Atas inisiatif Habibie, dilanjutkan oleh Gus Dur sebagai pemerintah yang berkuasa di tahun 2000, membuat keputusan melalui MPR dan melalui institusi pemerintahan pusat. Namun setelah 25 tahun berkiprah, kita melihat belum ada kemajuan yang pesat dari 3 tugas pokok. Pertama, soal keamanan. Nomor 2 adalah soal penegakan hukum. Dan nomor 3 adalah soal pelayanan. Jadi kita dimulai dari pelayanan. Diakui oleh Wakapolri, Komjen Dedi, bahwa ini merupakan kelemahan utama di samping penegakan hukum. 2 hal ini adalah menjadikan polisi menjadi dunia yang sungguh-sungguh tidak dapat dipercaya oleh rakyat. Karena kurang melayani, karena penegakan hukum lemah, dan seterusnya. Kita lihat sudah ada di tahun 98 reformasi, namun reformasi itu tidak dilaksanakan hingga kini. Kata reformasi, reborn, baru kita dengar pada saat ini di tahun 2025. Kembali ke pelayanan tadi, apa yang membuat polisi lemah melayani rakyat? Apa yang membuat penegakan hukum tidak berjalan? Dengan personil 600.000 dan anggaran 100 triliun. Ini luar biasa. Sesungguhnya jika kita katakan jujur, sudah merupakan anggaran yang nomor 3 terbesar di APBN Republik Indonesia. Tentu dengan harapan besar, dana besar, organisasi besar, harapan rakyat adalah sungguh-sungguh menginginkan satu polisi yang melayani betul sungguh-sungguh, mulai dari tingkat bawah, tidak tumpul ke bawah secara hukum, demikian dan seterusnya. Apa yang ide yang kira-kira untuk memajukan kepolisian, untuk merubah? Pertama, undang-undang yang sudah 2 tahun 2023, tahun 2022, kira-kira didasari oleh 20 tahun yang lalu, ini harus diberikan, katakanlah, sebuah undang-undang yang lebih modern. Kedua, secara mentality juga bahwa polisi harus merekrut orang-orang yang handal dari awal. Yang terjadi adalah bahwa SDM begitu lemah hingga berkiprah pada pelayanan yang lemah. Demikian juga penegakan hukum. Penegakan hukum adalah tidak dapat dilepaskan daripada masyarakat karena gabungan kekuatan masyarakat, kekuatan personil kepolisian, baru bisa dibangun apa yang disebut dengan penegakan hukum. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita lihat bahwa pendidikan
di negeri kita juga masih kurang, sehingga harus ada polisi yang aktif, harus ada polisi dari sebagai institusi yang aktif, mendidik masyarakat, mendekati masyarakat, dan menjelaskan apa artinya penegakan hukum. Tanpa ada penjelasan, tanpa ada transparansi atau keterbukaan, tanpa ada approaching ke masyarakat atau ke rakyat, tidak akan mungkin ada penegakan hukum. Kita lihat pemakaian helm di tahun 70-an hingga hari ini tahun 2025. Sudah hampir 50 tahun berjalan, namun masih ada saja yang belum mendisiplinkan pemakaian helm. Belum lagi di jalan raya yang merupakan hal sensitif bagi masyarakat. Belum lagi di hal-hal lain termasuk pekerjaan administrasi. Dengan demikian, banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Dari administrasi hingga ke personalia. Baru akan terjadi yang namanya perubahan menjadi polisi yang modern. Tanpa ada perubahan struktural, tanpa ada perubahan manajemen, tanpa ada perubahan personil, tidak akan terjadi perubahan menjadi polisi yang modern. Sebagai institusi tidak mudah menjalankan kepolisian Republik Indonesia. Namun, jika ada kepemimpinan dan kemauan, pasti ada jalan. Dan rakyat akan melihat itu sebagai satu dukungan, karena sudah ada beberapa pimpinan Polri yang baik dan memberi contoh, seperti Pak Hugeng. Ini adalah ideal yang ingin sampai hari ini dicita-citakan. Harus ada Hugeng-Hugeng baru di tengah-tengah kepolisian. Ini saya kira himbauan dari kita sebagai institusi perlu perbaikan mulai dari hardware hingga ke software. Sungguh pekerjaan yang tidak mudah. Namun jika ada kepemimpinan, jika ada kemauan, jika ada transparansi, jika ada self untuk melihat kekurangan di dalam dirinya, saya kira kepolisian akan cepat lebih baik daripada sebelumnya. Ini adalah sebuah harapan yang kita tunggu-tunggu dan kita ingin mengurangi peran kekerasan di dalam kepolisian. Dan ini juga hal yang sangat negatif sampai hari ini. Demikian pandangan saya, sampai ketemu kembali. Salam.